Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, bertemu kembali di acara Ngobras Fakultas Dakwah. Ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Hikamuddin Suyuti, dosen di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Di sini saya akan mengambil tema tentang partisipasi dalam pengembangan masyarakat Islam. Ya, di sini sudah hadir Bapak Imam Alfi, dosen PMI Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Selamat pagi Pak Imam Alfi. Selamat pagi Pak Hikam. Mana kabarnya, puasanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tadi kopinya berapa gelas ketika sahur? Alhamdulillah sudah mau hampir 2 gelas. Masya Allah, ya. Kayaknya ini menarik diskusinya tentang partisipasi dalam pengembangan masyarakat itu bagaimana, ya. Oh ya, sebelumnya saya ngobras ini tentang masalah partisipasi dalam pengembangan masyarakat Islam itu bagaimana. Nah, mungkin lebih jelasnya Pak Imam Alfi akan menjelaskan secara detail tentang partisipasi dalam pengembangan masyarakat Islam. Monggo. Oke, terima kasih. Kita akan memulai dengan membincang partisipasi dalam pengembangan masyarakat Islam. Kalau kita maknai bersama, partisipasi itu kan sudah berarti keterlibatan, kemudian keikutsertaan, atau di mana masyarakat atau klien itu ikut serta dalam keseluruhan proses pengembangan masyarakat. Nah, mengapa partisipasi itu penting dalam pemberdayaan atau dalam pengembangan masyarakat? Tentu ini berkaitan dengan prinsip pengembangan masyarakat itu sendiri. Prinsip pengembangan masyarakat itu sendiri adalah bahwa masyarakat itu menjadi aktor pembangunan. Masyarakat itu sebagai penentu pembangunan, masyarakat itu sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Sehingga sangat kontras ketika pengembangan masyarakat justru tidak memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pengembangan. Mulai dari menggali gagasan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, itu sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya pengembangan masyarakat itu ya dari rakyat atau dari masyarakat, oleh rakyat, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk konkretnya itu bagaimana? Bentuk konkretnya begini, kalau kita mau melibatkan masyarakat, tentu kita harus mau melakukan komunikasi yang intens. Umpamanya kita mau melakukan pengembangan masyarakat di wilayah pengembangan ekonomi kreatif. Oke, cluenya jelas, pengembangan ekonomi kreatif. Nah, biasanya kita akan membuat satu forum ya untuk memfasilitasi mereka bagaimana gagasan ini bisa diterima dan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kita lakukan yang namanya FGD. FGD itu kan bahasa intelek ya. Yeah. Kalau bahasa di masyarakat ya musyawarah bareng, gendu-gendu rasa, ngudar-ngudar rasa. Kemudian kita mulai berikan rangsangan, kita berikan pancingan tentang ide gagasan ekonomi kreatif. Biarkan masyarakat itu untuk berbicara, untuk memberikan gagasannya, untuk menyampaikan ide-idenya. Pengembangan ekonomi kreatif itu kan banyak. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini? Nah, mereka lah yang menyampaikan gagasan itu dan sekaligus memutuskan gagasan itu, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi persis kita itu bukan sebagai penghakiman terhadap masyarakat, bukan, tetapi kita sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator, mediator berada di antara tengah-tengah mereka. Luar biasa ya, ekonomi kreatif contohnya ya. Tetapi dalam bentuk real dalam ekonomi kreatif kadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat biasanya begitu arus apa yang sedang tren itu yang ekonomi akan diikuti. Seperti contoh di bulan Ramadan semuanya berjualan takjil semua ya kan. Ada yang kreatif bagaimana tentang bentuk
mainan atau tentang masalah kerajinan atau kan yang lain. Biasanya masyarakat itu terpancing pada apa yang sedang tren, seperti itu. Tapi ada suatu peluang-peluang yang harus diisi, ya kan. Kadang juga ada yang masyarakat tidak ingin ini bentuknya seperti ini, harusnya seperti ini kemampuannya. Lah itu bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya unsur partisipasi itu kalau saya kelompokkan itu menjadi 3 ya. Jadi keterlibatan masyarakat dalam dalam menentukan, program pengembangan itu ada 3. Sebenarnya banyak, tetapi saya simpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah kesempatan atau ruang. Nah ini yang tadi di Mas Hikam itu disampaikan, bahwa bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk berjualan takjil, berjualan di pinggir-pinggir Iya. jalan. Tetapi persoalannya apakah mereka paham tentang bagaimana agar takjil itu, memiliki kekhasan tersendiri sehingga Nah, iya. menarik orang. Ini kadang-kala mereka tidak tahu dan kita harus memberikan referensi-referensi ya. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan 1, 2, 3 dan mereka yang memutuskan, lagi-lagi mereka yang memutuskan. Jadi tren, kesempatan atau ruang yang diberikan baik secara secara ruang sistem yang ada di situ. Misalnya kalau kemudian, eee, masyarakat sudah memutuskan untuk membuat takjil, tetapi ruangnya tidak diberikan umpamanya oleh desa, ini juga menjadi masalah, ya kan. Kemudian, anak-anak umpamanya di daerah kita ada IBNU, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Banser ya, di sana memberikan takjil ya, ada yang gratis, ada yang dijual setengah harga dan lain sebagainya. Tetapi kalau ruang-ruang publik itu tidak diberikan kesempatan kepada mereka, artinya masyarakat tidak terlibat dan tidak mendukung, ini juga menjadi persoalan Kang Hikam. Itu seperti itu. Ya, menarik sekali ya tentang masalah ini. Saya lebih men mendalami tentang masalah ekonomi kreatif ini. Sebetulnya dulu saya pernah mengusulkan ya kepada aparat bahwa ini ekonomi ekonomi kreatif tentang masalah takjil pada tahun sekitar 2005-an. Tapi dianggap, dingin di situ di desa saya belum masih sepi ya kan. Tapi Mhm, sekarang rame, ya kan. Semuanya rame seperti itu. Eee, sebetulnya ada yang lain yang lebih berpeluang dalam bulan Ramadan yang lain, tetapi tidak disentuh, tidak dikesampingkan karena lebih mengedepankan zona amannya ya kan, yang mhm, sedang trennya. Contoh seperti lampion, itu kan lampion bulan Ramadan itu di mana, di Timur Tengah, Mesir itu kan ramai ketika bulan Ramadan atau mungkin kita buat budaya baru itu bagus ya, seperti itu. Nah, eee, selain dari masyarakat yang saya tanyakan adalah yang dari selain masyarakat, itu siapa penentu dalam pengembangan masyarakat ini? oke. Penentu dalam pengembangan masyarakat, Apakah artinya dalam konteks aparat partisipasi iya, ya, heeh. partisipasi, iya. Ya tentu tadi, kalau saya berbicara tentang kesempatan atau ruang, itu sangat kompleks sekali. Iya. Kesempatan di sini bisa berarti ruang-ruang publik yang memang dilegitimasi oleh desa atau aparat itu memang diberikan sepenuhnya. Mana mungkin, masyarakat kita itu mau mengembangkan ekonomi kreatifnya kalau kemudian desa itu tidak memfasilitasi. Umpamanya ruang-ruang yang memang diizinkan untuk jualan takjil. Sampai saat ini kan, ruang-ruang takjil atau jualan takjil itu kan sifatnya komunal, ya, Iya, alami. iya, Jadi ada orang jual di depan, bawa meja, kemudian iya. retep-retep ya, berdarik-darik dan lain sebagainya. Tetapi fasilitas dari aparat atau dari pemangku otoritas yang ada di situ yang secara terprogram saya kira ini masih minim dan ini yang perlu kita sadarkan Kang Hikam. Oh ya, kita beralih, kita udah bahas panjang lebar tentang ekonomi kreatif. Sekarang dalam pengembangan, masyarakat dalam segi akhlak, itu bagaimana bentuknya konkretnya? Sepertinya belum ada greget, sepertinya hanya, eee, bentuknya hanya mengalir saja ya kan, masyarakat arusnya seperti air mengalir saja. Mungkin ya yang lebih banyak mempengaruhi ya mungkin semacam apa, di TV seperti itu, di medsos seperti itu. Itu dalam prakteknya itu bagaimana? Oke, memang benar bahwa wilayah-wilayah pengembangan masyarakat itu banyak, Iya, secara umum itu kalau yang saya baca ada 2 yaitu wilayah yang bersifat dzahir ya, bersifat jasmani, bersifat yang terlihat seperti tadi yang baru kita bahas.
Salah satunya adalah takjil, ada lampion, ya kebutuhan-kebutuhan materi lah, Iya. itu kan bersifat jasmani. Kemudian wilayah-wilayah pengembangan yang bersifat ukhrawi atau rohani, tentu ya berkaitan dengan peningkatan kualitas diri ya, mental seseorang, kemudian perilaku keagamaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan apa ya, meningkatkan kualitas diri kita. Nah, tentu dalam hal yang sifatnya seperti ini tentu apa, tidak serta-merta program itu bersifat event ya, temporal dan lain sebagainya. Karena prinsipnya dalam pengembangan masyarakat itu kan harus terstruktur dan terprogram dan tentu nanti akan mengarahkan kepada masyarakat yang memiliki kualitas baik dalam bidang spiritual, materi dan maupun fungsi sosial. Nah, dalam bidang akhlak misalnya eh, kita pernah mendengar itu tren yang sedang dan tengah memudar, itu tentang kegiatan, maghrib mengaji. Oh iya. Iya, Iya, kegiatan maghrib mengaji. Sekarang kita, sulit menemukan orang tua yang memberikan pembelajaran agama setelah sholat maghrib. Setelah sholat kenapa? Ya karena kita jarang jamaah gitu. Iya iya. Karena kita itu jarang jamaah. Ya jamaah boleh di masjid, boleh di rumah, tetapi ketika jamaah itu adalah bagian daripada instrumen untuk mengumpulkan anggota keluarga dalam satu tempat dan memiliki visi misi yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah baik dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk pembelajaran. Kan seperti itu. Iya. Ini yang jadi masalah. Maka gerakan maghrib mengaji itu saya merasa kurang tepat ketika tidak diikuti dengan jamaah mari bersama. Nah, sebagian orang, sebagian kelompok kita itu malah justru menggunakan alat jamaah ya, itu sebagai kegiatan-kegiatan untuk demo umpamanya. Umpamanya demo setelah sholat Jumat. Nah, ini kan bagaimana pengumpulan massa yang sangat efektif, ya kan? Iya. Jadi kalau yang kita lihat yang lama itu orang mengumpulkan massa ya, mengumpulkan massa itu sangat mudah sekali dengan cara kegiatan ritual keagamaan, ya kan? Nah, ini akan lebih mudah lagi dengan kegiatan jamaah. Nah, minimal dimulai dari keluarga kita. Jamaah di waktu maghrib, setelah itu selesai sepakati jangan lihat TV, jangan bermain, semuanya belajar. Insya Allah akan terlaksana. Nah, bagian inilah yang kemudian menjadi menjadi wilayah pengembangan masyarakat yang sifatnya adalah sifat ukhrawi, yaitu terdiri dari pendidikan keagamaan. Satu misal, dan sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Seperti itu Kang Hikam. Ya, terima kasih. Kalau ini diterapkan, diimplementasikan, pasti sangat bagus. Masyarakatnya akan semakin maju, semakin moderat dan sebagainya. Tetapi kan ada hambatan-hambatan. Betul. Nah, yang saya tanyakan itu hambatan apa saja dalam berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat? Pasti ada hambatannya. Oke. Hambatan yang paling utama dalam partisipasi masyarakat itu adalah ketertarikan masyarakat. Ya. Ketertarikan. Jadi pertanyaannya, apakah kita yang membuat program itu tidak menarik, tidak menarik, atau masyarakat yang memang sudah tidak tertarik? Gitu. Pertanyaannya kan itu. Temporer gitu ya. Iya. Jadi kalau keterlibatan massa itu sebenarnya kan tentang manajemen partisipasi. Jadi kalau saya tidak sepakat kalau ada kegiatan kok cuma dalam bahasa Jawanya teka yang ono, ora yang ono, teka yang eneh, ora yang nggak bisa. Dalam pengembangan nggak bisa seperti itu. Dalam pengembangan itu ya harus ada manajemen bahwa orang memang dimobilisasi untuk datang, dimobilisasi untuk tertarik, dimobilisasi untuk mau bergabung dengan kita. Ini yang pertama itu kemauan dan ketertarikan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemampuan masyarakat. Nah, kadangkala sebagai seorang pengembang itu kita tidak boleh gebuk rata terhadap masyarakat. Saya punya cerita Kang Hikam. Nuzulul Quran tahun 2000 kemarinnya lagi.
2018. Nuzulul Quran itu saya adakan. Kan bagian daripada pengembangan ukhrawi ya. Iya. Nah, setelah Nuzulul Quran itu biasanya kan acaranya kan kita tadarus Al-Quran, satu orang satu juz ya. Kemudian setelah itu diisi dengan pengajian, setelah pengajian baru ada tamah-tamah dan lain sebagainya. Nah, ternyata tidak ada satu orang yang mau datang kecuali orang yang sudah terbiasa tadarus di situ. Pertanyaannya, apakah programnya tidak menarik atau masyarakat yang tidak bisa membaca Al-Quran? Kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita analisis. Nah, artinya apa? Program-program itu harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kalau bahasa dakwahnya itu qadri ngupulihim ya. Ya memang masyarakat juga punya perspektif lain ya kan. Saya baru hot ini beritanya. Nuzulul Quran kenapa nggak ikut? Harus di masjid. Nuzulul Quran kan pertama turun di gua, ya harusnya di gua. Ya seperti itu kan. Ada sih perspektif seperti itu. Jadi masalah seperti yang lain. Jadi ya, mungkin jangan disalahkan masyarakatnya. Mungkin dalam acaranya yang monoton atau Betul. bagaimana. Iya kan seperti itu. Jadi memang kita harus membuka diri ya. Iya. Harus membuka diri bahwa melaksanakan program yang paling minim resiko adalah kita mendapatkan mandat dari masyarakat. Artinya kita melaksanakan perintah-perintah dari masyarakat bahwa inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kita lakukan. Nah, dari kejadian-kejadian yang ada, justru sekarang kita melihat keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan program-program yang dilaksanakan itu justru anti mainstream, Kang Hikam. Contoh yang sekarang sedang tren itu Masjid Jogja itu yang sedekah kotak amal sehari itu dapat berapa uang harus dihabiskan. Joko Karyan. Ya, Joko Karyan ya. Ya. Yang pada pengalaman kita itu yang namanya kotak masjid itu justru bangga ketika seorang takmir menulis bahwa saldo itu ada 107 juta. Ya, masjid itu yang memulai tentang pengumpulan dana untuk beli kapal selam. Iya. Iya. Dan sekarang sudah menjadi tren. Di Purwokerto juga banyak. IAIN juga memakai ya, walaupun dengan manajemen yang berbeda. Iya. Kemudian ada itu ambil nasi sendiri ya, gratis di tengah jalan, itu juga ada. Yang tentu kita tidak fokus kepada siapa penggagasnya, tetapi kita fokus kok partisipasi masyarakat itu besar sekali gitu loh. Berarti kan harus ada perumusan program ide gagasan yang memang benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kemampuan masyarakat. Ya, mungkin bisa memberikan closing statement berapa menit? 2 menit. Oke. Terima kasih Kang Hikam bahwa partisipasi masyarakat itu adalah sebagai kunci sukses dan tidaknya pengembangan masyarakat. Dan pengembangan masyarakat itu akan mengarahkan atau indikatornya adalah bisa mengarahkan, bisa mengantarkan masyarakat kepada peningkatan kualitas hidup, memiliki daya saing dan kemandirian. Itu seperti itu, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Wah, luar biasa ini tentang masalah pengembangan partisipasi pengembangan masyarakat. Ya, di sini bisa melihat ada secara zahir, secara batin, secara strukturnya, secara fase-fasenya tentang hambatannya diulas habis oleh Bapak Imam Alfi ya. Mungkin sebelum saya mengakhiri obras ini, saya ingatkan kembali kepada pemirsa bahwa acara obras nanti sore pada jam 17 di YouTube di channel Fakultas Dakwah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Ya, mungkin cukup dari kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.